Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Selamat sore menjelang malam. Perkenalkan terlebih dahulu karena banyak teman-teman baru di sini yang saya juga nggak kenal ya. Mungkin nanti setelah ini bisa kenalan. Teman-teman juga boleh kenalan semuanya. Saling mengenal dalam Tuhan itu sungguh indah ya. Perkenalkan, nama saya Yosua Sembiring Meliala. Saya wakil gembala di tempat ini dan puji Tuhan jadi pembina untuk pemuda di tempat ini. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan kali ini saya beri judul pemuritan, pemuritan. Matius 28 ayat 10 sampai 20. Sebelum masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin satu khotbah kali ini sedikit bagi anak muda khususnya membosankan. Karena seringkali ditampilkan ya kalau anak muda itu ya tentang pacaran ya kan, kehidupan seks atau pacaran seperti itu. Kalau mau bekerja ya motivasi untuk gimana bekerja, cari kerja yang baik, atau dalam studi sekolah, pertemanan seperti itu. Atau bicara tentang online, game online, bicara tentang drama Korea ya, sangat seru dan saya juga ngelakuin. Saya juga nonton Korea, saya main game online, saya juga punya sosial media dan lain sebagainya. Itu sangat menarik diperbincangkan di kalangan anak muda. Khususnya anak muda Indonesia, khususnya anak muda Kristen, biasanya seperti itu. Dan banyak sudah pembicara-pembicara di sosial media sudah sering kali, acap kali ya, bicara tentang hal-hal ini. Baik jodoh, sosial media, pertemanan, ya, pengampunan, iri hati dan lain sebagainya. Tapi jarang kita sering kali dengar ya. Kalau saya sendiri jarang lihat di TikTok, jarang lihat di Reels, jarang lihat di YouTube bicara tentang pemuritan. Bicara tentang amanat agung Tuhan Yesus, bicara tentang doktrin. Itu satu hal yang membosankan biasanya buat anak-anak muda. Sehingga anak muda seringkali kurang diperlengkapi untuk menjawab teman-teman kalangan lain misalnya ya, yang misalnya tidak percaya Tuhan, yang percaya Tuhan tetapi nggak percaya Tuhan Yesus, ya. Mungkin yang percaya Tuhan tetapi agnostik, belum tahu siapa Tuhannya dia, seperti itu ya. Banyak. Dan pertanyaan-pertanyaan seringkali sudah mulai memborbardir hari-hari ini. Mungkin sudah agak lama ya, sejak Coki Pardede ya di penjara sudah mulai sedikit jarang denger lah. Kayak dark joke seperti itu. Tapi sudah mulai terbiasa ini anak-anak muda seperti itu. Tetapi gereja biasanya kurang memperlengkapi anak-anak. Pemuda remaja yang ada untuk menjawab pertanyaan ini. Bukan untuk berdebat ya, tetapi untuk pertumbuhan iman masing-masing aja. Mungkin udah pernah dengar ya teman-teman yang berjemaat di sini udah mungkin dengar, tapi saya mau sharingkan kembali supaya menjadi mengingatkan. Ada dua pertanyaan biasanya diajukan. Siapa yang menciptakan Tuhan? Seperti itu ya. Siapa ayo yang menciptakan Tuhan? Seperti itu. Dan biasanya susah menjawab. Bahkan kadang-kala anak sekolah minggu yang tanya, mama misalnya ya, siapa yang ciptain Tuhan ya, seperti itu. Seperti itu ya. Dan pertanyaan kedua biasanya ini tentang kalau misalnya Tuhan itu luar biasa, bisa nggak dia buat batu yang tidak bisa dihancurkan, seperti itu ya. Ini pertanyaan mainstream dan saya mau kasih jawaban singkatnya saja untuk yang pertama. Siapa yang menciptakan Tuhan? Saya boleh katakan tidak ada. Karena yang salah bukan Tuhannya atau Allahnya, siapakah yang menciptakan Allah, tapi yang salah adalah pertanyaannya. Saya mau tanya ke teman-teman. Teman-teman belum nikah semua ya di sini ya, kecuali saya ya. Sudah menikah belum menikah semua? Yang sudah menikah angkat tangan belum ya? Belum. Kalau misalnya saya tanya ke teman-teman, misalnya yang cowok, siapa ya? Oh, Jessica yang cewek di depan, gampang ya. Suamimu mana? Loh, kok nggak ada? Jawabannya, pertanyaannya itu suamimu mana? Di mana? Kok nggak ada? Belum datang gitu ya, belum ada. Susah dijawab, betul? Karena pertanyaannya salah. Seperti itu. Jessica adalah seorang gadis yang belum nikah gitu ya.
gadis belum nikah, sehingga dari definisi Jessica adalah gadis yang belum nikah, otomatis pertanyaannya itu sudah jelas salah. Sehingga pertanyaan ini sudah gampang dipatahkan. Ketika kamu tanyakan siapa yang menciptakan Allah, adalah pertanyaan yang salah. Karena apa? Allah tidak diciptakan. Allah adalah satu identitas paling tinggi yang tidak diciptakan. Seperti itu. Sehingga pertanyaannya sudah salah. Kalau pertanyaannya salah, tidak ada jawabannya, jelas sangat wajar. Seperti itu ya. Ini pematahan, mungkin kalau mau diskusi setelah ini boleh ya teman-teman. Setelah ini boleh diskusi. Kalau masih kurang puas biasanya seperti itu ya. Karena masih ada beberapa pandangan lain juga untuk menjawab pertanyaan ini. Dan yang kedua, pertanyaannya misalnya soal kalau misalnya Allah itu luar biasa, bisa nggak dia ciptakan batu, misalnya batu yang tidak bisa dia hancurkan? Ini pertanyaannya menjebak kan? Kalau misalnya kita jawab bisa, oh berarti Allah tidak maha kuasa karena dia tidak bisa menghancurkan batu itu setelah menciptakannya, betul? Dan kalau kita jawab nggak bisa, wah Allah berarti tidak maha kuasa karena dia tidak bisa menciptakan batu itu. Seperti itu. Tetapi saya punya jawaban saya Allah tidak bisa menciptakan batu seperti itu. Mengapa? Pertanyaannya kan seperti itu. Mengapa? Karena Allah itu tidak bodoh seperti pertanyaanmu seperti itu ya. Allah itu bukan hanya maha kuasa tetapi dia maha berhikmat. Ngapain kurang kerjaan yang nyiptain batu yang gak bisa dihancurkan ya kan? Wong kita aja gak segoblok itu ya biasanya seharusnya. Apalagi Allah. Sehingga Allah itu bukan hanya cuma maha kuasa, tapi dia yang maha kekal, dia sempurna, dia cerdas, dia kreatif, dia humoris. Allah itu kadang-kadang lucu kalau kita baca Alkitab dari sisi pandang yang keren ya. Teman-teman mau baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, gak cuma dari sudut pandang yang membosankan. Wah, belum baca ya wes bosan ya kan. Duh Alkitab formal gitu. Alah, opo sih ini seperti itu. Tapi kalau kita mau baca lebih seksama, lebih apa ya, kalau bahasa Jawanya itu lebih nyelendre kayak gitu ya. Allah itu humoris, Allah itu seru orangnya, kreatif, menggunakan berbagai macam cara untuk menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Seperti itu ya. Itu dua jawaban, dua pertanyaan tadi bisa dijawab, mungkin didiskusikan setelah ini. Tetapi bicara soal pemuritan, bicara tentang ini, mengapa saya mau jelaskan soal pemuritan, karena pemuda kita ini mau dibaptis besok minggu, beberapa pemuda ada 13 anak yang dibaptis, sehingga harus ada pelajaran Alkitab. Kalau saya cuma sampaikan pelajaran Alkitab 6 sesi kalau di sini ya, saya sampaikan secara langsung, banyak yang nggak bisa saya sampaikan lagi secara Google Meet gitu malamnya. Saya mau supaya anak-anak di tempat ini juga menerima insight, masukan, tidak hanya secara moral, tetapi secara teologis, secara Allah. Kita harus paham siapa Allah yang kita sembah. Bukan cuma gara-gara brojol keluar Kristen, wah ya udah aku Kristen gitu ya, karena mamaku Kristen, karena papaku Kristen. Setelah itu ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah iman, terus menghadapi keraguan tentang iman Kristen, kita jadi loyo. Oh ya wes, aku ateis gitu ya. Padahal ateis pun nggak tahu ya. Padahal ateis itu punya pemahaman yang dalam juga. Tapi wah kelihatan keren kayak Coki Pardede gitu ya. Ateis, agnostik. Agnostik itu apa nggak tahu, kadang nggak gitu ya. Seperti itu. Tetapi kiranya pemuda-pemudi di tempat ini bisa terima insight tentang kealahan yang benar dari sudut pandang Alkitab, bukan dari sudut pandang cara berpikir yang tidak sesuai itu. Ya, kita baca sebelum saya jelaskan lagi nanti Matius 28 ayat yang 19, ini bukan ayat yang 10, salah itu ya. Oh benar, cuma tulisannya nggak kelihatan. 19 sampai 20, minta tolong dibukakan Faren. Matius 28 ayat 19 sampai 20, kalau bawa Alkitab boleh bagus dibuka. Kalau nggak bawa kita lihat di depan, saya bacakan, teman-teman boleh saksikan ngikutin ya.
Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Katakan amin. Amin ya. Bagi yang percaya saja mengatakan amin. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Saya jelaskan dulu. Sebelum kita masuk dalam ranah pemuridan, kita disuruh memuridkan banyak bangsa, jadikan murid supaya dibaptis, supaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tentunya kita harus tahu dulu keselamatan kita yang kita terima. Betul? Keselamatan yang kita terima kita harus tahu dulu. Ini sering kali saya khotbahkan ulang-ulang karena ada beberapa teman-teman yang baru juga dari luar. Puji Tuhan, mungkin bisa jadi insight yang baik buat teman-teman. Kalau di pelajaran Alkitab baptisan itu saya jelaskan ya. Kalau tentang Injil itu tentang keberdosaan manusia pertama. Setiap manusia itu pasti berdosa. Siapa yang di sini bisa angkat tangan nggak berdosa dan sempurna? Angkat tangan boleh? Nggak ada. Saya pun nggak berani angkat tangan. Karena nggak ada satupun orang di dunia ini yang sempurna. Ya, semua pasti berdosa. Bukan hanya dalam perkataan, bukan perilaku saja, bahkan niat hati itu dosa kalau salah. Ada yang teman-teman pernah doa merem sungguh-sungguh, ini orang Kristen sungguh-sungguh rohani. Tiba-tiba terlintas cowok biasanya, cewek bugil kayak gitu ya. Ada? Tiba-tiba ada hal-hal yang tidak baik di hadapan kita. Itu namanya natur dosa dalam hidup. Setiap manusia punya itu. Dan di sini letak kelemahan kita tidak punya penolong. Gak ada satupun yang bisa nolong. Kenapa? Semuanya berdosa. Mana ada orang yang jatuh, nolong orang jatuh yang lain. Tambah dalam biasanya, keprosok. Sehingga kita membutuhkan satu pribadi, yaitu Juru Selamat yang sempurna. Siapa yang sempurna? Gak ada. Kalau manusia biasa gak ada yang sempurna. Kita lihat Adam pertama sempurna. Dia juga jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia yang bisa sempurna. Gak ada manusia yang bisa menolong dirinya sendiri. Sehingga harus dari pihak yang intensitasnya paling tinggi. Atau bahasanya susah ya, biasanya Grace tahu. Nanti Grace tolong bantu saya. Bahasanya susah ya. Harus dari pihak yang paling hebat itu, yaitu Allah yang memberikan kita keselamatan itu. Sehingga Allah memberikan keselamatan itu cuma-cuma. Tetapi ketika Allah yang Maha Pengasih itu kasih cuma-cuma, tentunya nggak adil, ya kan? Karena apa? Dosa itu harus dihukum. Dosa itu hukumannya maut, dosa kekal, neraka kekal. Sehingga dia datang sebagai manusia. Ya, inkarnasi itu bicara tentang Allah, firman Tuhan itu, firman perkataan Allah itu turun ke dunia, menjelma, menambahkan sisi manusia dalam dirinya. Sehingga dikatakan Allah sejati, manusia sejati, turun ke dunia ya lewat rahim seorang yang dipilih Tuhan, Bunda Maria. Tetapi kalau kita belajar ya, dikandung oleh Roh Kudus. Artinya Maria ini cuma nitip aja. Yang kandungannya itu kandungan Roh Kudus, karena ayatnya jelas tertulis dikandung Roh Kudus, sehingga tidak ada keberdosaan di sana. Karena semua manusia berdosa. Tetapi dikandung oleh Roh Allah itu sendiri, dia keluar menjadi pribadi yaitu Yesus, tetapi mengosongkan dirinya. Mengosongkan dirinya otomatis dia harus menjalani kehidupan manusia. Dia oek-oek, bayi menangis, bertumbuh, belajar. Ya, dia harus bisa marah, bisa sedih, bisa takut seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya nanti rencana Allah dia tubuhnya ini dijatuhkan dosa ke dalamnya. Lalu dihukum mati. Sehingga waktu Yesus dihukum mati,
disalib, roh Allah meninggalkannya. Allah tadi kan Koko bilang tadi ya, Allah sejati, manusia sejati. Ketika dia disalibkan, dosa dipanggulkan ke dirinya, otomatis Allah itu tidak bisa bersatu dengan dosa kan? Allah meninggalkan dirinya. Sehingga tubuh manusia Yesus ini mati 3 hari lamanya. Dan Allah yang tadi meninggalkan Yesus, dia harus menunjukkan bahwa keilahian Allahnya itu ada, sehingga dia membangkitkan Yesus ketika mati 3 hari setelahnya, sehingga dosa manusia ditebus sekali untuk selama-lamanya. Keselamatan kita pasti. Ya. Lalu dia tidak meninggalkan kita sendiri, ada Roh Kudus yang memampukan kita. Ya, ini yang kita akan pelajari di pemuridan ini. Ketika Yesus mau naik ke surga, dia bilang ke murid-muridnya, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sekarang next slide. Pertanyaannya, yang diterangkan Yesus tentang hal-hal ini tidak hanya ngomong begitu saja, dia jelaskan mengapa, dia jelaskan bagaimana, dan dia jelaskan apa jaminannya untuk melakukan ini. Ya, kita maju poin yang pertama, alasan bagi permuritan. Matius 28 ayat yang ke-18. Ya, bagian ini adalah respon Tuhan Yesus di ayat sebelumnya, ayat 17. Ayat 18, sorry. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ayat ini juga adalah bagian dari respon di ayat yang 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu. Ketika Yesus menampakkan diri, dia bangkit, ya, bangkit dari kematian, dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Banyak orang-orang yang ragu, ada juga yang menyembahnya karena percaya. Lalu Yesus bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya Yesus menyatakan bahwa dia Allah. Ya benar, dia murid-murid menyembah Yesus itu benar, nggak salah seperti itu. Tetapi dia juga mau kasih satu amanat yang agung. Ya, kenapa kok pemuritan itu harus dilaksanakan di dalam gereja? Ya, ajaran-ajaran tentang Allah, teologi itu harus diceritakan di dalam Alkitab, di dalam gereja, khususnya anak-anak muda, karena ini adalah satu amanat agung dari Allah yang adalah sumber dari segala sesuatu dan adalah Tuhan, yaitu Tuhan atas kita, pribadi yang berdaulat atas hidup kita. Dia memberikan amanat, pergilah, ya. Jadi tidak stuck di dalam. Gereja ini cuma tempat ngecas. Teman-teman kalau cuma jago kandang di dalam gereja, kelihatan suci di dalam gereja, kelihatan indah ya, bajunya keren seperti itu ya. Rambutnya seperti saya ini potong sendiri teman-teman ya. Bagus gak ya? Potong sendiri. Nice gitu ya. Bukan hanya di dalam gereja tetapi bisa berdampak di luar gereja. Ya, pergilah dan jadikanlah bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga sangat penting. Mengapa kita harus pemuritan? Karena ini satu perintah, bukan perintah biasa ya, dikatakan amanat agung buat setiap orang Kristen, orang percaya. Sehingga keselamatan yang kita tadi terima, bukan hanya kita nikmati, tetapi harus dihidupi. Amin. Nah, kalau gini dikit aminnya, udah kesel, suwine kok. Ya, saya percepat lagi. Alasan bagi pemuritan ini karena amanat agung dari Tuhan itu sendiri. Sehingga sangat penting bagi kita, bukan hanya menyembah Tuhan di dalam gereja, mengangkat tangan, menyanyi, dia memberikan korban persembahan, pulang ke rumah selesai, gak ada apa-apa, bukan. Tetapi pemuritan adalah satu hal yang penting. Keselamatan itu ujung-ujungnya pemuritan. Teman-teman kalau baca di Kisah Para Rasul, mereka yang percaya dibaptis langsung mengikuti komunitas Kristen, kumpul bareng, makan-makan, lalu apa? Belajar bersama. Bukan hanya ibadah ya, bukan hanya berdoa, tapi belajar bersama. Mereka belajar dari rasul-rasul.
Karena zaman dulu juga susah, nggak ada Alkitab, nggak ada tab, nggak ada HP seperti itu ya. Susah, mereka harus menghafal, mendengar terus menerus supaya paham. Sekarang lebih mudah, justru lebih malas untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga amanat agung ini harus dilaksanakan. Ya, seperti itu. Jika amanat agung yang intinya terletak pada pemuritan merupakan perintah dari pribadi yang memegang segala kuasa di bumi dan di surga, amanat agung merupakan perintah yang harus dilakukan bukan sekedar program atau pilihan. Ya wes aku mau dimuridkan, enggak. Oh ya wes aku mau dibaptis supaya dapat surat baptis supaya bisa nikah. Tidak. Bukan hanya program, bukan hanya pilihan, tetapi sebuah kewajiban. Setiap orang Kristen patut melibatkan diri ke dalam pemuritan. Semua orang Kristen seharusnya terus-menerus berada dalam proses dimuridkan dan memuridkan. Ingat, gak berhenti dimuridkan. Tidak berhenti diajar. Oh pendeta wis pokoknya sing muridkan pendeta aman. Tidak. Tetapi setelah kita dimuridkan, kita memuridkan. Sehingga ketika kita mengalami pemuritan, kita punya pemuritan itu, kita juga bisa memuridkan orang lain untuk datang kepada Yesus. Saya katakan bukan kepada saya, Yosua Sembiring, bukan kepada gereja Philadelphia Ambulu, tetapi kepada Yesus. Mungkin orang Situbondo, ya biarlah begereja di Situbondo, tapi kalian mentoring dia. Mungkin Surabaya atau Malang dan lain sebagainya. Sekarang ada Google Meet, ada Zoom, ada WhatsApp, ada Line, Kakao Talk, WeChat, macam-macam ya, banyak. Dan kita dibawa seharusnya untuk memuridkan. Ya, seperti itu. Alasannya karena amanat agungnya Tuhan. Yang kedua, sekarang next slide, cara melakukan pemuritan ini. Kalau kita udah tahu mengapa kita harus memuridkan, alasan kuatnya karena perintah Tuhan ini bukan sekedar perintah biasa, tetapi perintah terakhir sebelum dia naik ke surga. Perintah yang penting kita jalani di bumi meskipun berat. Ya. Yang kedua, cara melakukan pemuritan ini. Ya, caranya itu cuma dua, teman-teman. Karena waktu cepat saja, pemuritan itu dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, dibaptis dan diajar. Salah ya. Dibaptis dan diajar. Seperti itu. Tetapi dibaptis ini bukan sekedar ritualnya. Blem, masuk, keluar, kelelep gitu ya, keluar, udah dapat surat baptis, tidak. Tapi bicara tentang proklamasi iman. Bicara tentang terima Yesus. Ketika kita mau memuridkan, caranya kita harus menginjil. Sebelum kita menginjil, kita harus percaya dulu. Kalau kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, gimana kita mau menginjil? Kalau kita belum paham tentang Injil, bagaimana kita mau menginjil? Kalau kita suka satu makanan, misalnya nasi goreng setan atau apa ya, yang lagi viral dan lain sebagainya, bakso beranak, kita harus makan dulu baru nanti, wah enak ini, aku pernah makan, ya sambelnya enak, kecapnya enak, suune aku biasanya nambah. Terus pentolnya itu dalamnya juga ada kikile pedas kenyil-kenyil. Terus ada pentol di dalamnya, rasanya kayak pizza city gitu, pedas. Sing suka pedas mantap, gede, bisa makan orang 6. Murah, harganya 125.000 tapi banyak. Minumnya ada jeruk, es teh kayak gitu ya. Jadi orang jualan biasanya. Sampai lengkap, karena apa? Kita ngalami, enak, merasakan, mengalami. Kalau kita mau menginjil orang supaya diterima sebagai terima Tuhan Yesus gitu ya. Penginjilan yang gak harus formal ya. Bisa lihat kesaksian hidup dan lain sebagainya. Kalau kita mau nginjil tapi kita belum paham tentang Injil, kalau belum kita mengalami Injil itu, belum mengalami perubahan hidup, gimana kita mau menginjil? Seperti itu ya. Sehingga sangat penting dalam melakukan pemuritan, kita dulu dimuridkan. Sudah belum kita dimuridkan? Mungkin di gereja lokal, mungkin punya mentor. Saya katakan pemuritan itu bukan sekedar lihat YouTube. Karena lihat YouTube bukan dimuridkan. Biasanya mentoring itu meskipun online teman-teman, dua arah. Oh ini salah, ada yang koreksi. Ada yang kasih semangat, oh ya kamu bisa.
Seperti itu ya. Pemuritan itu seperti itu. Sehingga Tuhan itu juga menyediakan gereja, bukan bangunan ya, komunitas, supaya kita saling bertumbuh, dimuridkan dan jadi memuridkan. Seperti itu. Dan yang kedua, mengajar. Tadi bilang dibaptis lalu diajar. Kalau teman-teman menginjil terus terima Yesus terus stop selesai, teman-teman gak ada follow up lebih lanjut, ya itu bukan pemuritan namanya. Karena harus diajar. Teman-teman, saya bertobat waktu meskipun anak pendeta ya, saya katakan bertobat baru lulus SMA, baru kuliah semester 3. Itu sama satu teman saya. Kita sama-sama baru bertobat, meskipun saya lebih tahu banyak tentang Alkitab, tetapi kita baru sama-sama diubah, mengalami Injil, mengalami proses perubahan yang dahulu yes, pokoknya hal-hal duniawi saya mulai kikis, itu saya yakin kuasa Roh Kudus. Tetapi kita juga di mentoring waktu itu di gereja lokal di GPDI Rungkut. Ada orang-orang yang mementori kita sehingga kita tahu harus berbuat apa. Kita mulai menjauhi dosa dengan melakukan hal-hal yang positif. Kita melakukan ini. Kita selalu bertanya karena kepo. Saya lebih suka teman-teman kalau teman-teman itu penasaran, tanya yang nyeleneh gak apa-apa daripada diem. Karena biasanya diem itu antara tidak peduli atau gak ngerti. Seperti itu. Ya, ada rasa penasaran, saya bertanya tentang perpuluhan, tentang apa, tentang Allah. Setelah itu lulus ikut-ikut seminar ya, yang tahu Yakub Trihandoko mungkin anak-anak Surabaya biasanya tahu tentang seminar-seminar apologetika, Alkitab isinya yang wah ruwet-ruwet itu. Tetapi itu membawa saya untuk bertumbuh lebih baik di dalam Tuhan. Ya, keraguan-raguan adalah satu batu loncatan kita untuk lebih mengenal Sang Juru Selamat itu. Bukan sekedar Kristen KTP, dibully sedikit sama teman-teman, rohani. Udah gak ke gereja udah. Rohani. Ada ya mungkin ya teman-teman yang suka bully kayak gitu di sekolah. Saya salah satu pembulinya. Anak pendeta, WC ke gereja. Padahal anak pendeta seperti itu dulu. Tetapi itulah namanya perjalanan iman. Ya, kita harus bisa next level dan jadi murid Yesus. Sehingga penyembahan kita bukan hanya sekedar di mulut. Karena Yesus ya menghardik orang Israel. Percuma kamu menyembah, memberikan korban dan lain sebagainya, tapi hatimu, mulutmu menyembah Tuhan tetapi hatimu maksiat ya, asarannya kayak gitu ya. Sehingga ada perubahan di dalam pemuritan ini. Seperti itu. Next slide, ini yang sering kali kita alami. Apa lantas ketika murid-murid dikasih tahu, pergilah jadilah semua bangsa muridku, jadikan semua bangsa muridmu, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terus mereka langsung berani langsung berkhotbah seperti itu. Enggak, kalau kita baca seksama mereka takut. Jadi bukan teman-teman dan saya yang jadi Kristen terus gak berani nginjil, itu bukan cuma saya. Saya dulu takut. Teman-teman juga sekarang pasti masih takut kan ya menginjil. Jangan takut, jangan khawatir, bukan jangan takut ya. Meskipun kita takut, nanti ada saatnya ya kita akan dimampukan. Kenapa? Murid-murid ketika Tuhan Yesus naik ke surga, udah dikasih mandat ilahi ini, mereka ketakutan. Mereka ketika berdoa 50 hari itu berapa hari? 10 hari itu di loteng Yerusalem, dikunci semua pintunya. Karena apa? Takut ditangkap. Karena mereka orang Kristen. Orang Kristen saat itu nggak kayak sekarang ya enak. Tapi kita juga lihat di TikTok banyak yang disegel. Kita berdoa buat mereka, gerejanya disegel dan lain sebagainya. Tetapi mereka ketakutan. Sama sering kali kita juga mengalami hal yang sama. Saya dulu juga takut. Pertama kali percaya, sekolah Alkitab masih takut nyampaikan tentang Yesus. Sekolah Alkitab kelas 2 masih takut. Kuliah masih takut, tetapi udah mulai berani. Ada proses. Ada jaminan penyertaan daripada Allah. Dikatakan di ayat yang ke-20 bagian B,
Dan ketahuilah, Yesus katakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini bicara nubuatan tentang Roh Kudus akan dikirimkan kepada murid-murid. Sehingga ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid, blas gitu ya, penuh, mereka dengan berani sampaikan Injil. Berbahasa lidah, bahasa Mesopotamia, Asia Kecil, Arab dan lain sebagainya. Mereka berbahasa itu ketika orang-orang dari perantauan, orang Yahudi dari perantauan datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Mereka berkhotbah dengan luar biasa. Petrus sekali berkhotbah 3.000 orang percaya. Mereka mau dibaptis. Padahal sebelumnya Petrus tahu ya, menyangkal Yesus 3 kali. Sok-sokan motong telinga prajurit, ketakutan. Dan murid-murid yang lain juga pergi meninggalkan Yesus. Sehingga sebenarnya teman-teman, dosa dari Yudas Iskariot itu sama dengan ke-11 murid yang lain. Cuma perbedaannya, murid-murid mau bertobat, Yudas tidak mau bertobat. Seperti itu. Sehingga ada penyertaan jaminan. Ada apa jaminan itu? Penyertaan daripada Tuhan. Immanuel, Roh Kudus yang memampukan. Dan Roh Kudus itu teman-teman bekerjanya enggak cuma manifestasi kepada kita seperti merinding-merinding. Hanya seperti itu, tidak hanya cuma nangis-nangis. Tidak hanya kepenuhan di dalam gereja, tetapi kepenuhan di dalam hidupmu. Mengubah engkau secara mutlak, secara sempurna. Hari lepas hari, bertahap. Sanctification, progressive sanctification. Penyucian secara progresif. Dan kita dibawa gini. Ya, kalau misalnya sekarang lagi ngetren grafiknya kripto gitu ya, dibawa gini. Kita jatuh, dibawa naik lagi. Enggak ada takutan itu, jangan takut teman-teman. Roh Kudus pegang kendali. Ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mau dimuridkan. Ada jaminan. Yesus memberikan jaminan sendiri, Dia sendiri yang akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sehingga nanti ya ketakutan kita itu diganti sukacita. Kekhawatiran kita diganti keberanian. Sekarang nggak bisa, nggak apa-apa. Saya bukan orang yang maksa-maksa, ayo cepet gini, enggak. Tetapi Roh Kudus yang menjamah teman-teman semua. Kalau belum ada yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terserah teman-teman ambil keputusan mau terima atau enggak, terserah. Tetapi kalau teman-teman sudah terima, sudah siap untuk dimuridkan, ya kita seperti anak panah di tangan pahlawan yang siap diluncurkan. Kadangkala kita dibawa turun, dibawa tarik. Panah itu semakin ditarik, semakin dalam, dia meluncurnya semakin kuat. Mungkin teman-teman punya masa lalu yang buruk. Ada yang mungkin di sini narkoba? Nggak ada ya. Mungkin ada yang masih bergumul dengan dosa-dosa yang lain, pornografi, pornoaksi, rokok atau apa? Nggak ada. Atau dosa apapun yang nggak perlu disebutkan. Mungkin teman-teman lagi ditarik. Tapi satu ketika Roh Kudus bekerja, teman-teman mau terima sungguh-sungguh. Mulai ada perubahan di situ. Teman-teman dilepas dan melesat dengan kencang. Teman-teman jadi pribadi yang menjadi berkat. Pemuritan ini juga bisa diterapkan dalam pelayanan. Kemarin merapat di pelayanan. Kalau sudah bisa musik, ya ajar yang lain bisa musik. Kalau sudah pelayanan di bidang humas, nanti mengajar teman-teman yang kiranya mengganti kalian. Jadi ada regenerasi. Teman-teman yang di sini sudah nikah nanti masuk di kaum keluarga muda. Keluarga muda nanti masuk di kaum pria, kaum wanita. Ada pertumbuhan di dalamnya dan jadi dampak. Di gereja kita charging, di luar kita luar biasa. Di gereja kita charging, di luar jadi berkat. Ya, saya bukan katakan wah jadi pendeta semua. Enggak seperti itu konsepnya. Boleh jadi pendeta itu bagus kalau memang panggilan Tuhan dan enggak mungkin ada yang bisa ngalangi. Tetapi ketika teman-teman misalnya jadi jaga toko, teman-teman jadi
bertani. Teman-teman jadi apalagi ya, berkebun. Teman-teman mungkin jadi orang yang bisnismen. Atau teman-teman jadi orang apa ya misalnya, banyak hal ya kalau nanti sudah bekerja. Luas, editor misalnya sekarang lagi ngetren yang hal-hal yang bicara tentang videografi, editor, editing dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman jadi seperti itu. Tapi saya boleh bicara teman-teman ya, jadi berkat. Jadi berkat, bawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus karena ada upah yang menanti. Saya bukan bicara soal upah di dunia, karena upah di dunia nanti kalau mau mati ya udah hilang, nggak kamu bawa. Tapi upah yang kekal di surga. Aku bukan bicara keselamatan karena keselamatan yang kerjakan Tuhan. Ya, kita udah pasti selamat kalau terima Yesus. Saya jamin 100% selamat. Tetapi ketika kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ada upah di surga. Ya, kalau bicara soal eskatologi, wah keren. Kok belajar tentang eskatologi nanti ada apa namanya tingkat-tingkat dan lain sebagainya. Ada mahkota, ada nanti jelasin tentang batu-batu yang ada di kerajaan surga, lantainya emas dan lain sebagainya, batu safir apa itu. Dan kemuliaan, yang paling penting kemuliaan Allah itu ada dalam hidup kita. Upah dari pengabaran Injil ini. Kiranya firman Tuhan sampai di sini memberkati teman-teman semua, menjadi berkat dan mau melaksanakan pemuridan, dimuridkan untuk memuridkan. Katakan bersama saya, dimuridkan untuk memuridkan. 2, 3. Dimuridkan untuk memuridkan. Puji nama Tuhan, saya undang pemain musik, kita nyanyikan satu pujian, Ubah Hatiku.